Shalom, selamat pagi. Kurang suaranya ya, dingin-dingin seperti ini rasanya kurang panas. sekali lagi saya sapa Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, kalau kita boleh datang di tempat ini, itu semua bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini biarlah kita mau siapkan hati kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita.
sukacita. Sebab kami tahu Tuhan, saat pujian kami naikkan, Engkau hadir. Kuasa-Mu memberkati setiap hati. Pemulihan, mujizat dan kesembuhan boleh terjadi dalam ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan yang ke-11 tahun 2023. Apa yang sudah Tuhan berikan buat saudara? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kebaikan, pertolongan, mujizat Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebab kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. bangkit berdiri. Tuhan kita Raja Maha Besar.
Kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi firman-Nya. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Biarlah kami terus dapat belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, melalui kebenaran yang akan disampaikan pagi hari ini Bapa. Ajar kami untuk selalu dapat menyenangkan Engkau. Sebab hanya itu yang menjadi kerinduan kami setiap waktu, setiap saat. Aku mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkata-kata kepada kami,
dalam perjalanan hidup kita banyak sekali masalah, banyak sekali rintangan, tapi ada satu hal yang kita imani, bahwa Allah selalu menolong kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama melihat bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-121. Mazmur pasal yang ke-121, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121, kita membaca ayat 1 sampai dengan 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Penjaga Israel. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu malam, pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, di ayat yang pertama dibuka dengan nyanyian ziarah. Jadi Bapak Ibu, di dalam Mazmur itu ada 5 pasal kita ziarah, yaitu di pasal 120 sampai dengan 134, atau nyanyian ziarah, atau diawali dengan apa namanya, kalau di bahasa aslinya itu dimulai dengan Shir Ma'aruf. Artinya nyanyian ziarah, atau nyanyian kenaikan, atau nyanyian perjalanan. Nah, kenapa harus diawali Shir Ma'aruf, atau nyanyian perjalanan, atau nyanyian kenaikan? Jadi Bapak Ibu, ada kebiasaan bangsa Israel yang menyanyikan lagu-lagu tersebut pada saat mereka mengadakan perjalanan menuju Yerusalem atau Bukit Silo. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan kebiasaan umat Israel. Setiap tahun mereka mengadakan 3 kali perjalanan minimal, yaitu pada saat Hapesah atau Hari Raya Paskah. Yang kedua Hasapaot atau Hari Raya Pentakosta, yang ke-50 setelah Paskah, dan Hasukot. Kenapa disebut Kak itu kan? Karena mereka mengadakan perjalanan. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan kata haji, yang di Indonesia dikenal dengan kata haji. Jadi mereka mengadakan perjalanan di Yerusalem untuk mengadakan perayaan Paskah, untuk merayakan Pentakosta, yang dilanjutkan dengan perayaan Roti yang tidak beragi. Kemudian yang ketiga pada saat perayaan Pondok Daun, yaitu peringatan pengembaraan orang Israel di padang gurun selama keluar dari Mesir. Nah, dalam perjalanan ini mereka selalu menyanyikan pujian ziarah atau nyanyian ziarah. Nah, lalu pada saat mereka mengadakan perjalanan, di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Bapak Ibu, dalam perjalanan mereka melewati padang gurun, mereka melihat gundukan tanah yang tinggi-tinggi, dan itu digambarkan sebagai gunung-gunung. Ya, jadi pertanyaan adalah, dari manakah akan datang pertolonganku? Kenapa itu diperlukan? Bapak Ibu, kalau melihat sejarah perjalanan mereka, ternyata dalam perjalanan mereka banyak sekali halangan, banyak sekali gangguan. Mereka khawatir, mereka cemas, mereka takut dalam perjalanan itu, sehingga ketika dia melihat gunung, dia bertanya, dari manakah pertolonganku? Kenapa seperti itu? Karena dia memahami pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dalam perjalanan, mereka selalu menemukan Tuhan itu ketika Tuhan menampakkan diri di gunung-gunung. Sehingga di dalam perjalanan mereka, ketika mereka melihat gunung, mereka bertanya, Tuhan dari manakah pertolonganku? Nah, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel masih
perjalanan hidup kita. Setiap saat Tuhan menolong kita. Pertolongan atau action itu memiliki makna bahwa pertolongan itu datangnya dari pribadi yang memiliki kekuasaan mutlak, dari pribadi yang memiliki kekuatan mutlak. Jadi tidak ada pertolongan di luar itu. Jadi Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar berjalan menuju Yerusalem, dia paham banget bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan. Sehingga dia katakan bahwa Tuhanlah pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang dia pahami Tuhan itu siapa? Yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, ketika pas pemasukan ini keluar dari areanya, keluar dari tempat dia tinggal, dia mengakui bahwa pertolongan yang sejati itu asalnya hanya dari Tuhan. Sepanjang perjalanan yang dia pahami adalah pertolongan itu hanya dari Tuhan. Yang jadi pertanyaan buat kita adalah pertanyaannya, pertolongan itu asal-usulnya dari mana? Ternyata mereka menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang melampaui segala sesuatu, Tuhan yang melampaui segala konsep, Tuhan yang melampaui segala kemampuan manusia, sehingga mereka memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu menolong mereka, sehingga mereka akan merasa aman, mereka akan merasa nyaman di dalam perjalanan mereka. Jadi Bapak Ibu, di dalam perjalanan mereka perlu pendamping, mereka perlu penolong. Kenapa? Karena kendala-kendala yang mereka hadapi pasti banyak. Entah itu penjahat, entah itu perampok. Kenapa mereka harus melewati padang gurun yang sangat panjang? Perjalanan mereka bukan hanya siang, tapi siang dan malam. Apakah kendalanya hanya sekedar kejahatan atau macam-macam? Kalau kita melihat di ayat yang 6 tadi, matahari tidak akan menyakiti mereka. Berbicara kendala mereka bukan sekedar kejahatan, bukan sekedar perampok, bukan sekedar binatang buas misalnya, tetapi juga kondisi cuaca, kondisi iklim. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Bagaimana mereka dalam perjalanan dengan kondisi geografis padang pasir yang luas? Bisa jadi mereka ketemu badai pasir, bisa jadi mereka ketemu siang yang sangat panas, barangkali mereka ketemu malam hari yang sangat dingin. Itu kendala mereka di dalam perjalanan itu. Tetapi dia tahu persis bahwa pertolongan mereka datangnya dari Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kalau Tuhan sudah menolong mereka, lalu bagaimana dengan kita? Perjalanan hidup kita sangat panjang, dari kita kecil sampai kita nanti menutup mata. Masalah banyak tak? Banyak banget. Bencana banyak tak? Banyak banget. Bapak Ibu, suatu saat ketika kemarin ada demo, semua kita tahu, dari Jakarta ke Bekasi, tak berapa jam saya nggak tahu. Yang pasti saya sampai rumah jam 10 lebih. Di jalan banyak tak? Kenapa? Oh banyak. Kenapa? Orang marah. Kenapa? Di Bekasi, di dekat stasiun Timur, macet sedikit. Bukan dengan Mas Andi yang mau rekam untuk itu. Dia tiba-tiba di samping saya itu udah berantem sesama pemotor. Hanya apa? Hanya karena sebulan sekian. Maksudnya ini, Bapak Ibu, hal kecil pun bisa jadi masalah. Artinya bahwa sepanjang hidup kita masalah itu banyak. Hal kecil bisa jadi masalah yang serius. Tetapi kita harus memahami bahwa pertolongan hidup kita asalnya dari Tuhan. Yang mereka kalau kita Pak sabar.
Tuhan aja ngasih kita kesabaran, masa orang mau sabar. Bapak Ibu, kalau punya banyak banget, tiba-tiba hasilnya keren banget. Saya bukan sekali saya ngomong, gitu kan. Bapak Ibu ketika Tuhan menolong kita, dia berkuasa, dia berotoritas atas segala sesuatu. Dia berdiri di atas segala konsep. Dia berdiri di atas segala keterbatasan manusia. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang sangat mampu. Dia menolong mereka, menolong bangsa Israel yang akan menuju ke Yerusalem sepanjang perjalanan mereka. Dan kita percaya bahwa Allah yang sama akan menolong kita sepanjang kehidupan kita. Hal sekecil apapun Tuhan terus topang, hal sekecil apapun pasti Tuhan tolong. Saya nggak tahu masalahnya dari Bapak Ibu, tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang sanggup menolong kita. Mungkin kita akan mengarahkan pandangan kemanapun, mengarahkan pandangan keluar. Dari manakah pertolongan kita? Dari mana pertolonganku? Mungkin kita meraba-raba hal yang sederhana ketika kita punya masalah kecil. Kita punya masalah kecil, kita bikin heboh. Kita tak punya jalan keluar. Jangan jadi orang pintar. Orang pintar di sini kita tak pintar. Bapak Ibu, hari-hari akan lebih sulit. Hari-hari akan bikin jahat. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, satu hal yang kita harus percaya bahwa akan datang pertolongan dari tempat yang maha tinggi, yaitu pertolongan yang dari Tuhan. Lalu yang kedua, Esa bermakna penjaga, menjaga. Jadi tadi pertama Esa itu bermakna pertolongan dari pemilik kekuatan tertinggi atau pemilik otoritas tertinggi. Yang kedua, makna dari Ezer itu adalah penjaga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang ke-3 dan 4, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, dan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, dia tidak akan membiarkan kaki kita tergelincir, dia tidak akan membiarkan kaki kita bertapak kepada sesuatu yang tidak kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menopang kita, dan penjaga itu tidak terlelap. Penjaga itu menjaga kita sepanjang waktu kita. Dan Pemasmur di sini memastikan atau menggambarkan bagaimana Tuhan tidak berhenti, Tuhan tidak gagal menopang kita, menolong kita. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memandu langkah kita, sehingga ketika kita mau nurut dengan Tuhan, langkah kita dipastikan gak akan pernah salah. Tuhan mendengarkan mereka yang berteriak memanggil Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dan dia akan mengarahkan kakinya di atas batu yang kuat. Kalau kita membaca di Mazmur 40, Tuhan mendengar yang kita minta tolong dan menempatkan kaki kita di atas batu yang kuat. Bapak Ibu mungkin pernah melihat satu lukisan yang judulnya Footprint. Footprint dalam lukisan itu gambarkan ada tapak kaki di pasir pantai. Dan tapak kaki dimulai dari 4 tapak kaki. Dan ketika masuk ke dalam jalan yang tidak baik, ternyata tapak kakinya jalan keluar. Nah, dalam dialog di dalam tapak kaki itu, ketika masuk dalam tapak kaki yang jalan keluar, ada pertanyaan, Tuhan di manakah Engkau? Kenapa Engkau meninggalkan aku? Ternyata jawabannya sungguh mencengangkan.
Nah, itu bukan telapak kakimu, itu telapak kakiku. Engkau ada dalam kedekatanku. Bapak Ibu, ketika Tuhan menjaga seluruh perjalanan hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendirian, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan di tempat yang kita tidak mampu. Ketika kita berjalan di tempat yang tidak mampu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tapi Tuhan menopang kita, Tuhan menghidup kita dengan kasih-Nya, dan kita dimampukan untuk melewati sesuatu yang sulit dan tidak akan pernah kita bisa lewati sendiri. Artinya bahwa kalau Tuhan itu menjaga setiap perjalanan kita, masihkah kita mau tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Kita melihat bagaimana tanggapan orang yang ada dalam kehidupan Tuhan. Tuhan, aku akan selalu ada dalam ketakwaan. Ketika Tuhan menuntut kita, Tuhan pun merespon kita. Tuhan mau kita menyerahkan diri, kita pasrah dengan Tuhan, karena Dia akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada kekuatan yang dapat mengganggu kita. Tidak ada kekuatan yang akan melepaskan kita ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Dia akan menjaga kita dengan kekuatan kasih. Ternyata kalau kita dari bagian ini, ketika Tuhan menjaga kita, Dia menempatkan kaki kita di dasar yang kuat, dan Dia ternyata menjaga dan tidak akan terlelah. Sepanjang waktu kita yang kita lewati, Tuhan akan melihat kita. Tuhan akan terus menjaga kita. Menjaga di sini berbicara bukan hanya sekedar kita dijaga seperti kalau misalkan di rumah punya security, jaganya biasanya di pos sekali yang memutar di sekitar rumah. Bukan seperti itu, ternyata menjaga di sini Dia selalu menuntun kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita ada dalam naungan Tuhan, kita ada dalam tuntunan Tuhan. Meskipun saja kalau dalam penjagaannya super ketat, tapi ada waktunya penjagaan itu ada jauh dari presiden. Misalnya ketika presiden ada dalam kamarnya, nggak mungkin pengawalannya akan lebih sampai di kamar, kan enggak. Tetapi Tuhan akan menjaga di manapun kita ada. Dia selalu menaungi kita, selalu menuntun kita. Lalu muncul pertanyaan, terus kalau kita di tempat yang nggak benar, Tuhan ada nggak? Siapa saja Tuhan ada. Yang jadi masalah adalah Tuhan yang menuntun kita, tetapi kita maunya lepas dari tuntunan Tuhan. Jadi ketika saya lagi ini dengan teman-teman di kantor itu kan muncul pertanyaan, lo kalau lo lagi aja macet, Tuhan ada nggak? Mau di situ? Tuhan ada di situ. Tapi lo ada yang bandel. Lo kalau Tuhan jalan lepas, tapi kenapa tuh memaksakan diri masuk ke situ? Tapi Tuhan nggak menuntut. Tetapi keputusannya ada di manusia itu, keputusannya ada di kita. Ketika Tuhan menuntut kita mau nggak dituntut? Kita mau nggak dinaungi? Kita mau nggak disertai? Loh, kalau kita disertai Tuhan, kenapa seringkali kita masuk jalan tempat yang salah? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan menyertai kita, tetapi ada keterlibatan kita dalam penyertaan Tuhan. Apa? Yaitu memberikan keputusan kita mau disertai Tuhan atau tidak. Prosesnya berjalan, dia sedang apa namanya fisika, datang masa-masa. Ada yang presiden nggak mau ditempel dengan kepala, karena dia mau berusaha dekat dengan masyarakat.
udah ada SOP-nya, dia harus melekat kepada yang dikawal. Tetapi kalau yang dikawal apa dikawal? Keputusannya ada yang dikawal. Kita pun seperti Tuhan mengawal kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan gak melepaskan kita. Tetapi seringkali kita melepaskan diri dari pengawalan Tuhan. Tetapi kita harus paham bahwa pada dasarnya pengawalan Tuhan melekat kepada kita, penjagaan Tuhan melekat kepada kita, dan sepanjang waktu kita penjagaan tidak akan terlelap. Ia tidak terlelap dan tidak tertipu penjaga Israel. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan menjaga kita, bukan hal yang aneh bagi bangsa yang pada zaman itu meninggalkan tempatnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka datang ke Yerusalem, mereka ke bukit-bukit Sion untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam ketakutan mereka tahu banget bahwa Allah menjaga kita. Dan kata menjaga di sini menggunakan kata samar. Samar itu berbicara menjaga orang percaya. Jadi Bapak Ibu, ada dua jenis penjagaan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu penjagaan yang diberikan kepada seluruh orang dan penjagaan yang diberikan kepada khusus orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ternyata kata penjaga di sini yang dikatakan adalah penjaga untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa mereka mengenal Tuhan dan mereka melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa orang yang melekat kepada Tuhan, penjagaannya setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Kenapa? Karena dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang kita pahami, dia pencipta kita yang tidak pernah beristirahat untuk menjaga kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan berikan waktu untuk istirahat. Tetapi Tuhan menjaga orang percaya, Dia tidak memberikan waktu untuk istirahat. Kita adalah pribadi yang penting bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, dan Dia tetap memperhatikan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sama itu berbicara penyataan, penjagaan kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita semua percaya bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dan sama itu ada bersama dengan kita. Kalau sama itu juga bersama dengan kita, bagaimana dengan kita? Syawal dikatakan bersama Esau yang artinya penjaga dan penolong, dan Syawal digunakan penjagaan kepada orang yang dikasihi Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan lihatlah kita terus memelihara Israel dan tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Lalu yang ketiga, ternyata Esau itu juga berbicara mengawasi atau memelihara secara terus-menerus dan tidak terputus. Jadi Bapak Esau selain berbicara tentang penolong, tentang penjaga, ternyata Esau ini juga berbicara tentang mengawasi, juga berbicara tentang memelihara. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menjaga kita, tetapi Tuhan juga mengawasi kita secara terus-menerus, bahkan memelihara terus-menerus. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu dan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Esau berbicara Tuhan memastikan kita dalam keadaan yang baik seturut dengan rancangannya.
Tuhan pencipta langit dan bumi secara terus-menerus akan mengawasi kita dan berupaya untuk membimbing kita, berupaya untuk melindungi kita, supaya kita tetap ada dalam ibadah yang pada saat itu kita dirancangkan Tuhan. Tuhan mengawasi kita. Kalau Tuhan memastikan kita, ketika orang itu sudah bertobat dan berbalik kepada Tuhan, kembali kepada rancangan Tuhan, Tuhan memastikan kita untuk tetap segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ketika Tuhan mengawasi kita, Tuhan tidak akan melepaskan kita untuk kita terjebak ke dalam hal yang membawa kita ke dalam kecemaran. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Ketika Tuhan mengawasi kita dan memastikan kita dalam kondisi seperti yang dirancangkan Tuhan, ditujukan dengan Tuhan menaungi kita, atau dalam terjemahan lain adalah Tuhan menuntun kita, atau dalam terjemahan lain adalah Tuhan menggandeng kita. Nah, kata naungan di sini itu digambarkan seperti ini. Ada seekor raja wali yang sedang ngerami apa namanya anak-anaknya yang baru dilahirkan. Jadi telur menetas dan induk raja wali itu dia mengerami anaknya itu supaya apa? Supaya tidak ada gangguan dari luar dan memastikan anaknya itu selalu dalam keadaan hangat. Nah, Tuhan menaungi kita, berbicara Tuhan mengerami kita supaya apa? Kita dalam keadaan hangat dalam relasinya dengan hidup kita. Hidup kita siapa? Tuhan. Jadi Tuhan mengawasi kita untuk kita senantiasa dalam keadaan baik dan terus menerus Tuhan membawa kita, membimbing kita, melindungi kita supaya kita dalam keadaan baik dan hangat dalam relasi kita dengan Tuhan. Mengawasi dan memelihara juga berbicara sebagai penjamin dalam hidup kita. Penjamin apa? Menjamin kita dalam keadaan seperti pada saat kita diciptakan Tuhan, dalam keadaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena memelihara di sini juga diterjemahkan sebagai dengan kata menjamin. Jadi Tuhan menjamin kita, memastikan kita. Kalau Tuhan memastikan kita, Tuhan menjamin kita, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, dan Tuhan juga mengawasi dan memelihara. Tapi kita sesekali kita khawatir, kita cemas, kita was-was. Kita was-was, kita cemas, boleh nggak? Oh, boleh banget. Tapi ternyata tidak ada alasan bagi kita untuk tidak was-was, untuk tidak khawatir. Dulu ketika anak kita masih kecil, kita khawatir anak kita nanti kalau sekolah seperti apa sih? Faktanya ketika anak kita masuk sekolah, ada masalah nggak? Banyak ya? Bisa kita lewati tidak? Makanya ketika saya dulu tadi saya masuk SD sama itu anaknya jangan-jangan ini ternyata dia selesai SD. Ketika masuk SMP jangan-jangan sama itu ini ternyata selesai dengan SMA. Setelah selesai semua, ketika anak saya nggak pernah pergi, nggak pernah keluar, dia selalu di rumah. Ntar kalau kerja gimana ya? Komunikasinya gimana ya? Ternyata yang puji Tuhan, dia diskusi dengan kepala bagiannya dengan yang bahasa saya, dengan bapak gimana? Gimana? Kita diskusi ya. Ternyata jangan-jangan yang kita pikirin tadi, was-was yang kita pikirin tadi ada alasan. Anak saya kalau ada satu dalam minggu, tapi dalam minggu kan berhubungan dengan siapa? Dengan orang-orang yang bukan dari lingkungannya. Ternyata seorang itu ikut dari lingkungan kakaknya. Ketika kakaknya enggak, dia main. Kenapa? Karena dia punya satu kepastian.
Makanya kalau Tuhan memelihara aku, kenapa saya harus takut, Pak? Nah, seringkali kita merasa anak-anak kita nanti gimana, Bapak Ibu Tuhan memelihara kita kok. Ketika Tuhan menjaga menolong bangsa Israel di Yerusalem, mereka sampai di Yerusalem tidak sampai. Mereka beribadah kepada Tuhan karena fokusnya adalah ketika kita meninggalkan rumah dia, pergi ke Yerusalem, dia naik gunung-gunung, melewati dataran tinggi. Dia dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, diawasi Tuhan. Dan ujungnya apa? Mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak-Bapak, sepanjang kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan mengawasi kita, Tuhan akan memelihara kita dalam keadaan yang selalu baik. Dan Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan dan akan menjaga nyawamu. Bapak Ibu, ada jaminan, ada pemeliharaan terhadap nyawa kita. Kenapa? Karena fokus Tuhan itu bukan memastikan kondisi jasmani kita. Yang diawasi Tuhan, yang dijamin Tuhan, yang ditolong adalah rohani kita, nyawa kita. Kalau Tuhan menjaga fisik kita, itu bonusnya ketika Tuhan mengawasi kehidupan rohani kita. Pertolongan Tuhan mengarahkan kita kembali ke dalam rancangan Tuhan, kembali kepada segala dalam serupa dengan Allah. Dan kalau kita dipelihara secara jasmani, dipelihara secara fisik, itu adalah bonus dari Tuhan menjaga nyawa kita. Jadi Bapak Ibu, keluar masuk kita dipelihara oleh Tuhan, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita was-waskan? Kalau saya diskusi dengan istri, saya akan dipindahkan ke Surabaya. Mau? Aku mau dipindahkan ke Surabaya. Apa kata dia? Lu mencari apa? Udahlah, kalau punya anak dari situ, gak usah ekor-ekor. Terus nanti kita pengen situ mau apa? Tuhan ada kok pasti semangat, apa yang mau mikirin? Kita semua dengan istri, entar kalau aku gak dapat situ, aku kan punya apa-apa, aku bisa mengenai perasaan dan ketawa apa gitu. Bapak Ibu, gak ada alasan kita pada khawatir. Dulu ketika kita masih kecil, entar aku mau gede seperti apa ya? Karena saya itu paling harus ada 10 tasnya, selalu karena dia anak-anak mami ya, jadi diskusinya terhadap sama maminya. Bicara sebelum ngobrol, bang, ntar kalau kamu menikah, kamu tuh tinggalin apa bro? Cie, dia Pak, tenang Pak, kita menjaga dan selalu menjaga kita. Kita selalu dipelihara Tuhan. Kalau benar tidak saja, kita menjaga Tuhan. Anaknya tinggalin Pak, enggak, kita khawatir. Kalau apa? Ternyata orang tua khawatir ntar anaknya kalau dia semua ntar itu di mana sendiri. Berbeda kan juga sendiri kok. Kan gitu. Mungkin Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah menikah, mungkin merasa sendiri kenapa? Karena anak-anaknya sudah punya belum punya keluarga sendiri, jadi fokusnya ke keluarganya. Terus kita merasa ditinggalin. Ini Bapak Ibu dari awal kita seperti apa? Kita sendiri, kalau Tuhan kita kasih pasangan yang sepadan, istri atau suami kita, Tuhan percayakan anak-anak. Kalau anak-anak sudah mau keluarganya, kita kembali dengan pasangan kita. Entah kalau satu dipanggil, Tuhan duluan, kita bisa sendiri lagi. Bapak Ibu, kita siklus itu kan jalan terus. Nah, kalau siklus itu jalan terus, itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang alami. Sehingga Bapak Ibu, kalau Tuhan menjaga kita, apa yang kita khawatirkan? Pemeliharaan Tuhan sempurna kok. Tuhan mengawasi kita kok. Tuhan menjaga kita kok. Tuhan menjaga kita kok. Nah, kalau Tuhan menjaga nyawa kita, keluar masuk kita
memelihara Tuhan. Dan tujuan dari Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan mengawasi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan berbicara tentang menjaga jiwa kita, dan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, surga diberikan kepada kita. Apa sih yang kita pikirkan? Apa sih yang mengkhawatirkan? Tuhan menjaga nyawa kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menjaga yang tidak pernah tertidur, Dia tidak akan pernah terlelap. Orang tua menjaga kita, ada saatnya orang tua kita capek. Orang tua menjaga kita, ada saatnya orang tua kita tertidur. Orang tua menjaga kita, kadang-kadang kita terpisah dari orang tua kita. Tapi pada dasarnya orang tua menjaga anaknya, tapi ada waktunya orang tua tidak menjaga anaknya. Tetapi Tuhan, Dia selalu menjaga kita, dan Dia tidak terlelap. Dan waktu sepanjang waktu, Dia tidak akan pernah menjaga kita, dan Dia tidak akan pernah tertidur ketika Tuhan menjaga kita. Polisi mengingatku, menjaga kita ini ada waktunya dia tidur, ada waktunya dia digantikan, ada waktunya dia harus istirahat. Tetapi Tuhan menjaga kita sepanjang waktu kita. Dia tidak pernah terlelap, dan Dia tidak pernah tertidur. Artinya kita melebihi diri kita ini. Betapa pentingnya kita begitu Tuhan. Betapa kita berharga kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Tuhan tidak memutus utusannya untuk menyertai kita, tapi Tuhan sendiri yang turun kepada kita untuk merawat kita, untuk menyertai kita, untuk menjaga kita, untuk mengawasi kita, untuk memelihara kita, untuk menjaga kita. Kita tidak selamat. Kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita tidak terlepas dari naungan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sepanjang waktu kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun bencana yang ada di dalam bumi ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sepanjang waktu, sepanjang musim, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, nggak ada alasan bagi kita untuk takut, nggak ada alasan kita untuk khawatir, nggak ada alasan bagi kita untuk was-was. Yang pertama, Esther berbicara Tuhan untuk menolong kita, dan Dia adalah sumber segala pertolongan. Dia satu-satunya pertolongan kita. Yang kedua, Dia menjaga kita. Kenapa? Dia memiliki kekuatan yang lebih terbatas manusia. Kekuatan Dia tidak terbatas. Kekuatan Dia itu di atas segala manusia. Yang ketiga, Tuhan mengawasi, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kita untuk membawa kita untuk hidup tetap di dalam rancangan Tuhan. Untuk Tuhan Yesus Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur menjadi Allah yang selalu menjaga kami. Kami mengucap syukur ketika kami menjadi Allah yang selalu menolong kami, yang selalu mengawasi kami, yang selalu memelihara kami, sehingga kami ada dalam kondisi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan pagi ini Tuhan kami bersyukur, musim mulai berganti, waktu mulai berganti. Adalah Allah yang setia dan adil, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, Allah yang selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan kasih tetap abadi dan tidak akan berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin Kau selalu memberkati kami, Kau selalu melindungi kami, Kau selalu memelihara kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan selalu menolong kami dan selalu menjaga kami di sepanjang waktu kami. Bahkan saudara kami yang jatuh, Tuhan tahu, saudara yang jatuh, Tuhan mengizinkan. Engkau selalu memelihara kami dan menjaga kami. Karena Kamu musim
mengerti betul apa yang kami nyanyikan Tuhan. Biarlah lagu ini membola hidup kami, bahwa sesungguhnya di situasi apapun Engkau menjaga kami. Namun sering kami buta, telinga kami tidak mendengar, kami buta tidak melihat penyertaan Tuhan, kami tidak mendengar suara-Mu. Itu yang membuat kami khawatir, membuat kami cemas, membuat kami meragukan pertolongan-Mu. Bahkan kami berkata, apakah Engkau ada? Tapi melalui firman-Mu, Engkau tidak pernah tidur hanya untuk menjaga kami, Tuhan. Orang-orang yang percaya di dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ampuni kekhawatiran dan kecemasan kami. Sesulit-sulit apapun, Allah tidak pernah tinggalkan kami. Seberat apapun masalah kami, Tuhan topang, Tuhan gendong kami, Tuhan jaga kami sampai memutih rambut kami. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa sungguh Tuhan terus tetap menjaga kami baik siang maupun malam. Terima kasih Bapak. Kami yang mampu membayar seluruh yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati pekerjaannya dan Tuhan buat berhasil. Istri dan putra putrinya juga diberkati Tuhan. Mantunya diberkati Tuhan. Orang yang setia seperti Bapak Lulu dan keluarga dipastikan dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak terima kasih. Hamba mengangkat tangan bagi jemaat-Mu, kiranya berkat Allah turun atas mereka, yaitu berkat kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga dan kehidupan mereka. Setiap usaha pekerjaan dan mata pencariannya diberkati Tuhan, dan melalui berkat itu biar jemaat Tuhan juga menjadi berkat. Jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan rumah tangga yang hamba tidak sebutkan, hari ini, pagi hari ini, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Bapak terima kasih. Jemaat yang sakit, doa kami dalam nama Yesus Tuhan sama Tuhan sembuhkan, agar jemaat sehat dan melalui kesehatan Tuhan boleh mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Bapak terima kasih. Doa kami untuk biaya Natal yang kami perlukan cukup banyak, Tuhan tolong, dan kami percaya Tuhan akan menolong melalui kasih setia, ucapan syukur, pemberian loyalitas, kesetiaan, pengorbanan jemaat-Mu buat pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya mereka yang telah mengambil bagian dan yang belum mengambil bagian pun juga diberkati Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Doa kami buat Ibu Lina, Tuhan memberkati sebagai ketua dan kepala pengurus untuk mewujudkan hari besar dapat berjalan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak terima kasih, berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Presiden kami Bapak Insinyur Widodo, Tuhan tolong dengan hikmat dari Tuhan, bahwa Presiden maupun wakil para menteri dengan hikmat Tuhan, negeri boleh aman dan tentram, kesejahteraan nyata. Sebab kesejahteraan negeri ini merupakan juga kesejahteraan hati. Pimpin perjalanan jemaat-Mu pulang sampai ke rumah dengan selamat. Dan sebelumnya jemaat Tuhan akan memberi persembahan, berkati persembahan Bapak, agar berarti buat pelayanan di tempat ini, baik persembahan 1/10 ucapan syukur Natal maupun persembahan rutin, diberkati Tuhan. Terpujilah nama. Saudara arahkan mata timur dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus